Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Ini jam berapa ya teman-teman ya? Ini saya malam nih bikin videonya karena memang alhamdulillah sibuk ya teman-teman. Alhamdulillah sibuk ya. Walaupun teman-teman yang lain sedang berlibur ya, menikmati liburan lebaran ya, dan kebetulan saya tetap kerja ya, tapi ya tetap semangat saja, dan saya sebisa mungkin, sesempat mungkin saya akan menyempatkan bikin video buat motivasi teman-teman ya. Semoga bermanfaat video-video saya ya. Dan untuk kali ini saya mau mengulas atau mengulang lagi atau apalah ya, jadinya saya bingung mau ngomong seperti apa ya. Jadi intinya seputaran sensasi dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman. Karena di bulan puasa sampai dengan lebaran, sampai dengan kondisi saat ini, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, yang mungkin sudah saya jawab di kolom komentar tapi tidak terlalu detail ya. Dalam kesempatan ini saya coba jelaskan, mungkin ya, mungkin juga nggak terlalu detail juga ya, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, langsung saja buat menyingkat durasi ya. Jadi pada saat memasuki bulan puasa ya teman-teman, itu sudah mencoba ya. Ada yang mencoba puasa dapat 1, 2, 3 hari, tapi terus kondisinya itu ngedrop, terus tidak dilanjutkan ya. Ya mungkin teman-teman itu belum kuat, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Teman-teman sudah mencoba dan sudah berusaha, ya itu bagus ya teman-teman. Karena teman-teman itu punya usaha ya, punya usaha dan teman-teman itu sudah mencobanya. Tapi kalau kondisinya memang benar-benar tidak memungkinkan ya, atau belum memungkinkan ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Karena memang kalau dalam kondisi sakit ya mau gimana lagi ya teman-teman. Intinya teman-teman itu sudah berusaha dan sudah mencoba ya. Terus ada lagi ya dari beberapa teman-teman itu yang menyampaikan ke saya bahwa di bulan puasa ini bersyukur sekali karena kondisi aslamnya itu semakin membaik ya teman-teman ya, semakin membaik. Dan hanya ketika berbuka puasa ya, ketika berbuka puasa muncul sensasi ya, itu ya menurut saya itu sesuatu hal yang wajar ya. Karena dalam proses kita buka puasa itu kan lambung itu perlu penyesuaian dulu, karena dalam 1 hari penuh itu kan tidak terisi baik minuman maupun makanan ya. Jadi kalau muncul sensasi itu ya wajar menurut saya, karena orang normal pun ketika buka puasa itu ya, itu juga pasti ada sensasi yang tiba-tiba kadang lemes gitu ya teman-teman ya, terus tiba-tiba langsung kayak ngantuk, kayak apa gitu ya. Cuma dalam kondisi normal itu ya teman-teman, menurut saya itu kan biasa saja. Tapi dalam kondisi kita masih terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, itu mungkin bisa menjadi pikiran ya, membuat kita itu cemas ya. Tapi menurut saya itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Terus ada lagi teman-teman yang menyampaikan ke saya bahwa pada saat pada saat menjalankan puasa ya, itu muncul sensasi, tapi teman-teman itu masih bisa menahan sampai dengan buka puasa ya. Dan setelah buka puasa itu semuanya itu kembali normal. Jadi menurut saya ini masing-masing orang itu berbeda ya teman-teman, masing-masing orang itu berbeda. Ada yang merasakan pada saat puasa itu kondisi aslamnya itu semakin membaik, itu ada ya. Terus ada juga yang teman-teman itu merasakan pada saat puasa memang muncul sensasi ya teman-teman, tapi itu masih kuat sampai dengan buka, dan setelah buka puasa itu sensasinya itu sudah mereda, itu juga ada ya teman-teman ya. Ada yang memang sudah mencoba puasa ya, tapi kondisinya itu drop gitu ya, itu juga ada juga. Jadi menurut saya itu memang kondisi masing-masing orang itu berbeda ya, berbeda. Tapi secara garis besar ya teman-teman ya, kalau teman-teman sudah sudah merasakan enak atau merasakan nyaman ya di lambungnya, contoh misalkan dengan puasa ya, mungkin teman-teman bisa bisa lanjutkan dengan puasa Senin Kamisnya gitu ya. Karena memang untuk puasa itu bagus ya katanya ya, bagus buat lambung kita ya. Itu udah dari dulu ada yang bilang itu memang seperti itu ya. Jadi teman-teman yang
merasakan lambungnya nyaman pada saat puasa gitu ya, itu bisa dilanjutkan di Senin Kamis ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang masih merasakan atau teman-teman itu yang masih belum kuat berpuasa, nggak usah berkecil hati ya teman-teman, nggak usah berkecil hati. Karena apa teman-teman? Karena teman-teman itu sudah mencoba dan mungkin teman-teman itu kondisinya belum memungkinkan. Nggak apa-apa teman-teman, tetap konsisten 3P ya, terapkan 3P secara konsisten ya. Nanti kondisinya kalau teman-teman itu sudah semakin membaik itu bisa dilatih lagi dan semoga nanti bisa berpuasa lagi ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang sudah sudah membaik dan sudah bisa menjalankan puasa gitu ya, walaupun masih ada sensasinya gitu ya, baik di saat puasa maupun pada saat berbuka itu ya sudah syukur alhamdulillah ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau mengingat lagi ke belakang ya, mungkin seperti saya dulu itu kan juga sempat nggak puasa ya teman-teman ya, sempat nggak puasa. Jadi ketika kita sudah bisa berpuasa, kita sudah kuat berpuasa ya, walaupun ada sedikit sensasi yang muncul, menurut saya itu sesuatu hal yang wajar. Jadi disyukuri aja perkembangannya ya teman-teman, itu membaiknya walaupun sedikit demi sedikit itu disyukurin saja ya teman-teman. Karena banyak sekali juga yang masih berjuang dalam keluar dari banyaknya sensasi. Jadi ketika teman-teman itu sudah bisa berpuasa dan nggak full ya, nggak apa-apa teman-teman, itu sudah berusaha gitu ya. Teman-teman masih di fase itu, nggak apa-apa, berjuang terus ya, semangat terus ya, pokoknya terus konsisten 3P ya. Semoga semakin membaik dan terus membaik ya teman-teman ya. Dan ini ada lagi banyak sekali juga pertanyaan ya mengenai Lebaran ya teman-teman ya. Ini saya bukan membahas Lebarannya ya, tapi mungkin lebih ke membahas ketika Lebaran itu kan banyak makanan-makanan yang mungkin itu belum cocok buat lambungnya teman-teman ya. Karena apa? Karena biasanya ketika kita itu makan makanan yang nggak cocok itu biasanya akan bereaksi, dan bereaksinya itu ya menurut pengalaman saya ya, berdasarkan apa yang saya alami ya, bereaksinya itu ada yang langsung ya, ada yang tunggu 1 hari ya, atau 2 hari itu baru kerasa. Itu saya dulu pernah mengalami mengalami seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kita nggak cocok dengan makanan itu ya, belum tentu pada saat hari itu langsung merasakan efeknya ya teman-teman ya. Kenapa saya selalu ingatkan juga masalah konsisten untuk menjalankan 3P, karena saya dulu juga mengalami hal seperti itu ya teman-teman. Ketika kita sudah merasa enak ya, merasa kuat ya, coba makan makanan pantangan, dan itu sensasi itu akan timbul walaupun nggak secara langsung saat itu ya, kecuali mungkin makan makanan yang ekstrim, misalkan kopi ya, atau sambal ya, pokoknya sesuatu yang pedas gitu ya, yang kecut, yang asam, itu mungkin akan langsung berefek ya teman-teman, akan langsung berefek, entah itu setengah jam kemudian, 1 jam kemudian itu langsung berefek. Tapi kalau makanan-makanan yang susah kita amati ya, biasanya setelah kita makan itu nggak timbul sensasi ya, tapi setelah 2 hari atau 3 hari itu efeknya itu akan muncul. Dan ini makan makanan seperti ini susah diamati ya teman-teman, karena pada saat kita makan itu nggak apa-apa kok, saya tidak merasakan apa-apa kok gitu ya. Setelah 2 hari kok tiba-tiba mata saya itu buram gitu ya, tenggorokan itu kayak ganjel lagi gitu ya, terus suara itu kayak serak, terus ulu hati sering sakit. Nah, kemungkinan ya itu ada makanan-makanan yang nggak cocok yang kita konsumsi ya. Jadi kita kan belum bisa mengamati ini cocok atau tidak gitu ya. Kadang seperti itu ya teman-teman yang saya rasakan. Jadi apa bener nih saya ini nggak cocok sama ini gitu ya. Karena biasanya teman-teman atau saya sendiri dulu ya gitu, mengamati cocok dan tidak cocoknya itu secara langsung. Artinya ketika saya makan ini timbul sensasi atau tidak. Nah seperti itu dulu ya teman-teman ya. Ternyata setelah saya amati lagi benar-benar ya, itu sensasi itu muncul ya, atau efeknya itu muncul, itu belum tentu pada saat itu atau pada saat kita setelah makan makanan itu gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang pada saat Lebaran ini, wah banyak makanan nih gitu, wah saya udah aman, sudah enak gitu ya, sudah bisa makan apa aja enak, nggak ada masalah gitu ya. Tapi 1 hari kemudian teman-teman itu merasakan sensasi, berarti teman-teman itu harus mengamati ya, 1 hari sebelumnya itu apa yang dimakan gitu ya.
apa yang dimakan gitu ya. Biasanya kan kalau kita mengamati makanan yang langsung bereaksi itu kan gampang ya. Contoh misalkan makan sambal gitu, wah pedas, begitu pedas langsung perut itu perih, mules atau apa gitu, itu kan langsung, itu kan gampang dia mati, oh ini nggak cocok. Tapi ini akan susah ketika kita itu makan makanan yang sebenarnya belum cocok ya, mungkin belum cocok di lambung ya, tapi belum berefek langsung. Nah ini agak susah ya teman-teman, makanya penting sekali teman-teman itu mengamati ya, mengamati ketika timbul sensasi, terus teman-teman itu apa namanya merasa bahwa hari ini saya itu nggak makan yang aneh-aneh ya, teman-teman itu coba apa namanya amati 1 atau 2 hari ke belakang saya mengkonsumsi makanan apa gitu, dan kemungkinan itu masih belum cocok, jadi menimbulkan sensasi ya teman-teman ya. Dan ada juga teman-teman yang menanyakan, alhamdulillah mas saya itu pada saat puasa itu lancar ya, bisa tanpa bolong-bolong, walaupun sensasi itu muncul sedikit demi sedikit gitu ya, ya sedikit-sedikit itu muncul gitu, udah saya anggap wajar. Dan pada saat lebaran alhamdulillah mas saya masih konsisten, saya tidak tergoda, saya tidak tergiur dengan makanan-makanan yang menurut saya itu masih belum cocok ya. Dan setelah lebaran alhamdulillah saat sensasinya nggak nongol banyak-banyak gitu ya, berarti teman-teman itu sudah apa namanya bisa mengamati ya, bisa mengamati, dan teman-teman itu masih konsisten. Insya Allah teman-teman itu apa akan cepat ya membaiknya dan akan cepat pulihnya ya, amin ya robbal alamin ya. Jadi kesimpulannya ya teman-teman ya, baik teman-teman itu yang masih merasakan sensasi masih banyak, sensasi sedang, dan teman-teman atau sudah membaik gitu ya, tapi tetap penting untuk konsisten dalam menjalankan 3P ya. Jadi untuk teman-teman ya, semoga teman-teman itu semakin membaik dan terus membaik, konsisten 3P ya teman-teman ya. Jadi untuk masalah makanan sebenarnya ini cocok-cocokan, kembali lagi cocok-cocokan, tapi yang saya amati berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami itu seperti itu ya teman-teman. Jadi makanan yang menurut kita itu cocok belum tentu ya, belum tentu cocok di lambung kita, karena ada makanan-makanan yang pada saat kita makan itu langsung menimbulkan efek atau menimbulkan sensasi ya teman-teman ya, 1 jam kemudian atau setengah jam kemudian atau bahkan langsung. Tapi makanan-makanan yang sebenarnya belum cocok di lambung tapi menurut kita itu baik-baik saja gitu ya, biasanya akan muncul sensasi itu 2 atau 3 hari ke depan, itu biasanya itu akan muncul ya. Jadi ketika teman-teman itu merasakan tiba-tiba ada, oh saya udah merasa enak, saya udah baikan, semuanya sudah enak lah, tapi kok ini tiba-tiba saya tenggorokannya mengganjal, ulu hati sakit, dan mata itu buram, kelingan lagi. Nah coba diamati teman-teman ya, saya pun dulu mengamati itu susah sekali teman-teman, susah saya mengamati, tapi ya karena saya merasakan sendiri, jadi ya mau nggak mau ya saya yang harus mengamati diri saya sendiri, apa yang saya konsumsi, apa yang saya pikirkan, apa yang saya cemaskan, itu saya amati dari diri saya sendiri. Jadi untuk teman-teman yang tahu kondisinya, bagaimana kondisinya teman-teman dan apa yang dirasakan teman-teman adalah teman-teman sendiri yang lebih tahu dan lebih paham ya apa yang dirasakan. Jadinya teman-teman harus bisa ya, atau belajar mengamati ya pemicu dari banyaknya sensasi yang muncul, dan itu menurut saya itu seperti itu gitu ya teman-teman ya. Intinya teman-teman tetap berdoa ya, tetap berdoa, tetap semangat ya, pokoknya pantang menyerah ya, karena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bisa sembuh. Banyak yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Konsisten 3P insya Allah akan semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih, amin ya robbal alamin. Oke, sekian dulu, nanti dilanjut lagi, bikin videonya lagi. Bagaimana kondisinya teman-teman sekarang? Tulis di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat, bisa memotivasi teman-teman ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.